Uh, jadi hari ini kita akan mulai dengan bab kelima dari kuliah kita ya. Kita akan cerita mengenai integral lipat ya. Jadi sekali lagi kita masih punya 3 bab ya untuk UTS. Kemarin kita cerita mengenai diferensiasi parsial. Kemudian sekarang kita cerita mengenai apa integral lipat. Dan nanti dalam 1-2 minggu ke depan kita cerita mengenai analisa vektor ya. Setelah itu kuliah kita pada dasarnya bahannya udah selesai ya. Jadi kita nanti tinggal adik-adik eh, melakukan latihan begitu ya. Oke, saya izin untuk share screen ya. Oke, adik-adik udah bisa lihat slide saya? Iya Pak, udah kelihatan Pak. Udah ya? Oke, jadi kita cerita mengenai integral lipat ya. Dan bagaimana penerapannya untuk integral begitu ya. Jadi pada dasarnya integral ini bisa kita gunakan untuk menentukan luas, bisa menentukan apa namanya volume, bisa menentukan massa, kita bisa lihat apa namanya momen inersia dan seterusnya begitu ya. Jadi kita akan lihat bagaimana integral ini kita bisa gunakan ya. Oke, nah ini mungkin eh, apa definisi integral yang paling eh, sederhana ya. Jadi sudah melihat di SMA mungkin di tingkat 1 ini kita bisa menganggap kalau sekarang saya punya sebuah fungsi Y, di mana fungsi Y ini adalah fungsi dari variabel X, maka saya bisa plot bagaimana fungsi dari Y ini terhadap X begitu ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan integrasi ya, integral dari fungsi untuk fungsi Y ini ya, Y dx itu dari mulai suatu nilai batas X tertentu, dari misalkan X sama dengan A, di sini batas bawahnya, sampai X sama dengan B, ya di bagian atasnya gitu ya. Jadi A dan B. Jadi pada dasarnya sebetulnya kalau kita melakukan integrasi Y dx dari A ke B itu, sebetulnya kita menentukan berapa luasan dari fungsi Y ini atau fungsi fx ini pada selang dari A sampai B begitu loh. Ya. Jadi kalau misalkan sekarang kita melakukannya bukan melakukan integrasi secara kontinu, tapi kita melakukan secara diskrit, seolah-olah kita buat apa? Buat selang-selang kecil ya. Interval-interval kecil, interval sebesar dx gitu loh. Ya. Jadi kita kemudian menentukan berapa harga apa namanya y di sini atau fx di sini, kemudian kita kalikan dengan dx ya. Jadi ini seolah-olah seperti luasan yang ini nih, yang abu-abu ini ya. Ini seolah-olah luasan yang ini ya. Nah, kalau saya jumlah apa integrasi dari A ke B, seolah-olah saya jumlahkan si apa bagian yang diarsir ini ya untuk luasan dari A sampai B ya. Jadi ini yang definisi yang paling dasar ya. Jadi kita lihat bahwa integral itu adalah fungsi ada integral fungsi y dx itu pada dasarnya adalah luas area di bawah kurva y itu ya. Oke. Nah, kalau sekarang kita integralnya bukan integral satu variabel ya, tapi misalkan integralnya adalah integral 2 variabel ya. Jadi ada fungsi z ya, ada fungsi z di mana z ini adalah fungsi dari x dan y ya, fungsi x dan y. Nah, kalau kita integralkan integral xy ini terhadap sebuah luasan A ya, ya, jadi dA apa namanya dA ini pada dasarnya sama dengan dx dikali dy begini ya. Nah, ini ini tadi luasan bawahnya. Nah, ini sekarang ketinggiannya ini ya. Jadi seolah-olah kalau adik-adik jumlahkan ini seolah-olah adik-adik menghitung volume di bawah sebuah integral yang kita sebut sebagai integral lipat ya. Jadi double integral.
dx dy ya. Jadi idenya ini saya lakukan untuk luas area di bawah kurva. Kalau double integral ini seolah-olah ada menghitung berapa volume pada sebuah permukaan yang didefinisikan sebagai Z, di mana Z itu sama dengan F fungsi dari X dan Y gitu. Ya, ini secara prinsip begitu. Ya. Nah, ini sekarang kita mau melihat beberapa contoh. Ya, jadi misalkan sekarang kita punya fungsi Z, di mana Z ini ya adalah fungsi dari X dan Y ya. Jadi ini X, ini Y. Ya. Nah, sekarang saya punya permukaan, kita sebut sebagai Z-nya itu sama dengan 1 tambah Y, begitu ya. 1 tambah Y. Nah, kemudian kita melakukan integrasinya, itu dari mulai nilai Y sama dengan 0 ya. Ya, sampai ke sini nih. Sampai ke garis 2X tambah Y sama dengan 2, begitu. Ya, jadi 2X tambah Y sama dengan 2 ini garis ini seperti itu ya. Jadi kalau begitu ya, yang kita integrasikan Z ini, Z-nya ada 1 tambah Y-nya mulai dari Y sama dengan 0 sampai Y-nya yang ini ya. Kalau lihat ada di sini, persamaan garis ini adalah garis Y sama dengan 2 minus 2X gitu ya. Jadi integral seperti itu ya. Jadi adik-adik sekarang menghitung sebuah volume benda yang agak aneh bentuknya sedikit ya. Oke. Jadi volumenya masing-masing adalah Z delta X dikali delta Y ya. Nah ini kita mau integrasikan. Oke. Nah, jadi sekarang volume kita dinyatakan sebagai integral lipat 2 Z dikali dA. Nah, dA-nya adalah dx dan dy. Ya, Z-nya dinyatakan sebagai 1 tambah Y saja gitu. Ya, oke. Jadi kita sudah integralkan seperti itu. Nah, ini dalam kasus ini kita bisa menggunakan apa namanya sequence integrasi yang berbeda-beda ya. Jadi yang mau kita integrasikan adalah 1 tambah Y dy dx begitu loh. Ya, oke. Jadi misalkan saya sekarang mau menghitung untuk dx dulu gitu ya. Atau maaf, untuk d dulu ya. Jadi sekarang seolah-olah kita integrasikan integral z dy ini ya. Z-nya kita tahu sama dengan 1 tambah Y dikali dy ya. 1 tambah Y dikali dy ya. Tadi Y-nya mulai dari 0 sampai dengan Y-nya adalah sama dengan 2 minus 2X ya. Nah, kalau adik-adik selesaikan ini ya. Nah, nanti adik-adik dapatkan 4 minus 6X ditambah 2X kuadrat ya. Nah, ini adalah harga dari integral Z dy ya. Jadi sekarang kalau saya masukkan ke sini ya, jadi Z dy-nya saya masukkan ke sini di dx. Jadi ini jadi integral X-nya dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1 ya. X sama dengan 0 sampai X sama 1 itu integral 4 minus 6X tambah 2X kuadrat dx ya. Kalau dia diselesaikan dapatnya 5/3 ya. Jadi itu cara untuk menentukan double integral tadi ya. Double integral. Oke. Nah, sekarang boleh nggak ya saya integralkan terhadap X dulu ya? Boleh juga ya. Jadi sekarang misalkan sekarang Z dx dy itu adik-adik menggunakan ini sama dengan 1 tambah Y dx diintegralkan dulu gitu loh ya. Baru nanti sekarang terhadap dy. Nah, kalau misalkan sekarang dibuat seperti itu ya, di sini, maka adik-adik akan menghitung X-nya
dari X sama dengan 0 sampai X-nya itu sama dengan 1 minus Y per 2 ya. Jadi kalau lihat adik-adik lihat yang ini, garis ini 2X tambah Y sama dengan 1, itu berarti Y sama dengan 1 minus 2X atau X sama dengan 1 minus Y per 2 gitu. Ya, ini 2X tambah Y sama dengan 1 itu artinya sama dengan Y sama dengan 1 minus 2X atau 2X sama dengan 1 minus Y atau X sama dengan 1 minus Y per 2 begitu. Ya. Jadi adik-adik selesaikan ini dulu ya. Sehingga nanti adik-adik keluar harganya dalam ini tadi ya. X tambah Y, Y-nya dari 0, X-nya dari 0 sampai ke 1 minus Y kuadrat. Ya. Jadi nanti adik-adik punya integral seperti ini. Ya. 1 tambah Y dikali 1 minus Y per 2 dy. Ya. Kalau saya selesaikan ini sama dengan 5/3, sama dengan yang di atas ya. Jadi sekarang kalau adik-adik punya persamaan seperti ini, adik-adik bisa menyelesaikannya ya terhadap dy dulu atau terhadap dx dulu gitu ya. Oke. Nah, nanti kalau adik-adik tanya, Pak, nih kalau sekarang saya Saya punya soal mendingan ke Y dulu atau mendingan ke X dulu gitu ya. Nah, jadi kira-kira begini. Kalau sekarang adik-adik punya sebuah fungsi-fungsi yang kayak begini ya, di mana sekarang batas Y1, Y2-nya jelas, maka kita nyatakan terhadap Y dulu ya, atau seperti ini gitu loh ya. Ini Y1-nya jelas, Y2-nya jelas ya. Bentar, dari sebentar. Maaf, maaf adik-adik ya. Jadi sekarang kita kalau batas dari Y-nya ini jelas ya, dari Y1, Y2 begini, atau seperti ini, maka kita integrasikan terhadap Y dulu gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan sekarang yang clear itu seperti ini ya, batasnya gitu. Seperti ini, maka kita integrasikan terhadap X dulu gitu loh ya. Jadi sekarang tergantung nanti bentuk fungsi yang ada yang didapatkan, soalnya seperti apa. Nanti ada yang bisa lebih mudah dinyatakan diintegrasikan dengan Y dulu atau bisa dengan X dulu. Meskipun tadi untuk soal yang ini ada ya. Ini sebetulnya mau Y dulu mau X dulu hasilnya tetap sama. Cuma tinggal masalah sekarang mana yang lebih mudah gitu loh. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana saat cara kita tahu yang mudah mana yang susah mana? Ya. Nah, salah satu cara atau mungkin cara yang paling efektif adalah dengan latihan. Ya. Adik-adik coba coba soalnya dulu, nanti lihat mana yang lebih mudah ya. Sehingga nanti adik-adik punya feeling, oh kalau soalnya kayak begini, selesaikan terhadap X dulu. Kalau soalnya kayak gini, selesaikan dengan terhadap Y dulu gitu. Ya. Nah, nanti ada juga seperti ini ya. Jadi X-nya jelas, Y-nya jelas. Nah, itu kalau X-nya jelas, Y-nya jelas, mau dilakukan X-nya dulu, Y-nya dulu, nggak apa-apa sebetulnya. Ya. Oke. Jadi itu tentang integrasi terhadap dengan dua variabel ya. Jadi ini kalau tadi yang satu variabel seolah-olah ada menghitung luasan di bawah kurva. Kalau sekarang orde dua itu integral lipat itu seolah-olah ada menghitung volume ya di bawah sebuah di bawah sebuah surface atau permukaan ya. Nah, nanti ada kemungkinan soal yang ada temui itu f sebagai fungsi x dan fungsi y itu ternyata terpisah ya. Jadi f sebagai fungsi x y itu sama dengan gx dikali hy gitu loh ya. Nah, kalau fungsinya terpisah, maka sebetulnya adik-adik bisa seolah-olah menyelesaikan
perkalian antara dua integral gitu loh. Ya, integral pertama adalah gx dx, ya, interval interval kedua apa integral kedua adalah AY dy gitu loh. Ya, jadi adik-adik bisa lihat, oh kalau kayak begini, ya, kalau ternyata f sebagai fungsi x-y itu sama dengan gx dikali hy, ini berarti adik-adik bisa pisahkan ya, ini seolah jadi perkalian antara dua integral, ya. Nah, misalkan sekarang begini adik-adik ya, sekarang misalkan kita punya sebuah luasan, ya, sebuah luasan titiknya ini 00, ini 21, berarti ini berapa adik-adik yang ini? Ini 20 berarti ya, yang ini 01 ya. Oke, jadi sekarang adik-adik diminta kalau sekarang saya punya luasan ini dan densitasnya sama dengan XY, ya. Maka sekarang ditanya berapa masanya begitu ya. Nah, masa ini dm ini berarti sama dengan Fxy dxdy ya. Ini di mana Fxy-nya ini adalah si densitas ya, rapat massa. Jadi kalau begitu dm-nya nanti ya, jadi dm itu m-nya adalah massa, dm sama dengan xy dx dy ya. Jadi ini sekarang seolah-olah sekarang saya punya m integral dm ya terhadap luasan A. Nah, luasan A-nya itu dimulai dari y sama dengan 0 sampai y sama dengan 1. X-nya mulai dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2 ya. Nah, karena fungsinya itu fxy ini sama dengan x dikali y atau sama dengan gx hy begitu ya. Jadi gx-nya x, hy-nya y, maka ini apa, ada bisa selesaikan sebagai dua integral gitu ya. Contohnya seperti itu ya. Sekali lagi tadi adik-adik sudah lihat ada beberapa kemungkinan ya. Jadi bisa integrasinya terhadap y dulu, bisa integrasinya terhadap x dulu ya, atau bisa terserah yang mana saja, atau kalau sekarang apa namanya fx-y ini sama dengan sesuatu dikali x kali sesuatu kali y, maka sebetulnya adik-adik seolah menyelesaikan dua integral kemudian dikalikan gitu ya. Contohnya yang ini tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan adik-adik. Beres? Oke, clear? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Oke, nah kalau tadi kita punya integral lipat 2, sekarang bagaimana kalau integral lipat 3 gitu loh. Ya, integral lipat 3. Integral lipat 3 itu ya, ini seolah kita sekarang integral terhadap sebuah volume ya, di mana fungsi yang akan kita integrasikan adalah fungsi X, Y, dan Z ya. Nah, sekarang volume itu dibagi menjadi volume kecil-kecil, masing-masing dv-nya itu sama dengan dx, dy, dz gitu loh. Ya, oke. Jadi sekarang ini balik lagi ke soal yang tadi ini kita punya ini ya. Oke. Ya. Nah, misalkan sekarang kita ingin menentukan berapa volume ya dalam tadi yang kita selesaikan sebelumnya ya. Tapi kita akan gunakan integral lipat 3 gitu loh. Ya. Ini sama. Z sama dengan 1 tambah Y gitu. Ya. Oke. Nah, jadi sekarang volume itu dinyatakan sebagai dx, dy, dz. Ya. Nah, tadi kita lihat z-nya ini, dz-nya itu dimulai dari z sama dengan 0 sampai z-nya sama dengan 1 tambah y. Ya. Y-nya, ya, y yang ini loh. Y-nya sama dengan y0 sampai y sama dengan 2 minus 2x ya. Nah, sementara x-nya mulai dari 0 sampai ke 1 gitu. Ya.
Nanti kita selesaikan. Pertama kita integrasikan dz dari z sama dengan 0 sampai ke z sama dengan 1 tambah y. Ya, ketemu yang ini tadi ya, 1 tambah y ini. Kemudian kita selesaikan 1 tambah y dy. Integral dari y sama dengan 0 sampai 2 minus 2x. Ya, jadi setelah itu nanti kita integrasikan terhadap dx hasilnya ya. Integral dari 0 sampai ke 1. Oke. Nah, kalau ini adik-adik seolah menghitung dengan integral lipat 3. Tadi kita berapa ngitung ini? Berapa tadi ya? Maaf. Berapa tadi? Nah, ini ya. Nanti ini adik-adik bisa menghitung dengan cara seperti tadi ya. Sama dengan yang tadi hasilnya ya. Ya. Jadi kita bisa bisa tentukan ya. Oke. Dicoba nanti adik-adik coba lagi di rumah ya masing-masing ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita ingin mencari bukan volume ya, tapi kita ingin mencari massa di mana densitas itu dinyatakan sebagai rho, di mana rho ini sama dengan X tambah Z, begitu ya. Jadi kalau begitu, dm, dm ya, dm itu massa itu sama dengan densitas dikalikan dengan volume. Volumenya adalah dx, dy, dz ya. Ini dm, massa itu sama dengan densitas dikali volume ya. Nah, ini nanti ada masukkan ya, X tambah Z, DZ misalkan ya. Di sini nanti kita masukkan lagi Z-nya dari 0, Z0 sampai Z1 tambah Y begitu ya. Nah, dari selesaikan ya. Nanti keluar tinggal apa namanya? Harga Z-nya nanti dikalikan dengan Y begitu ya. Oke. Nah, nanti sehingga kemudian kita dapat integral itu X dikali 1 tambah Y, 1 tambah Y kuadrat dibagi 2, diintegralkan terhadap DY dulu gitu loh. Ya, setelah integral DY, baru integralkan terhadap DX gitu loh. Ya, jadi kira-kira seperti itu logika berpikirnya ada ya. Oke, jadi ini yang tadi kita lihat ya. Jadi adik-adik sudah belajar, adik sudah tahu integral apa namanya, integral yang satu variabel, menghitung luas. Kita tadi bisa menghitung integral terhadap luasan dA. Kita juga bisa menghitung luasan apa integral untuk volume ya. Jadi dx, dy, dz gitu ya. Nah, sekarang nanti kita coba lihat beberapa eh, penggunaan dari integrasi ini ya. Dari si tunggal atau integrasi yang jamak. Nah, coba kita lihat gini ada ya. Sekarang saya punya sebuah kurva ya. Kurvanya ini dinyatakan sebagai y sama dengan x kuadrat ya. Sekali lagi, y sama dengan x kuadrat. Ya, ini kurvanya. Nah, kemudian kurva ini saya batasi dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang misalkan ada diminta menghitung berapa luasan dari ini gitu loh. Ya, berapa luasan dari ini. Berarti kalau luasan berarti kita hitungnya apa namanya luas di bawah kurva saja gitu ya. Ya. Nah, kemudian nanti ada integrasi bagaimana kalau yang dihitung itu adalah bukan luasan, tapi massa. Ya, berarti nanti ada densitas. Misalnya densitas sama dengan XY. Nah, kemudian nanti yang ketiga ini bagaimana menghitung panjang ini gitu loh. Panjang lintasan ini gitu loh. Ya, dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1. Ya. Nah, kemudian adik-adik sentro ini adalah pusat massa. Ya, kalau ini sekarang yang ini adalah sebuah massa begitu ya. Lembar ini sebuah massa. Kira-kira pusat massanya di mana gitu.
ya. Atau sekarang adik-adik diminta mencari pusat massa dari si busur ini gitu loh. Ya, busurnya pusat massa di mana? Ya. Atau nanti kita lihat momen inersianya seperti apa ya. Ini kita coba lihat satu-satu. Ya. Oke. Sekarang kalau luas di bawah kurva yang A itu mudah ya. Jadi adik-adik menghitung integral ini Y dx di mana Y-nya adalah sama dengan X kuadrat gitu loh. Ya. Dari X0 sampai X sama dengan 1. Selesai, integrasinya gampang tinggal sepertiga. Ya. Nah, sekarang kalau adik-adik diminta menghitung massa, di mana ada rapat massa dinyatakan sebagai XY. Ya. Berarti ini M, integral dm. Integral dm ini sama dengan XY, ya, densitas dikali dengan dx dy. Ya. Nah, karena ini X ini bisa dipisah, ini seolah saya mengintegrasikan integral terhadap X sendiri dikalikan terhadap integral terhadap Y sendiri gitu. Ya. Nah, itu di itu ketemu sebuah angka ya. Jadi nanti adik-adik saya sangat sarankan untuk mencoba sendiri ya. Nah, juga sekarang adalah si busur ini gitu loh. Busur sepanjang garis Y sama dengan X kuadrat. Ya. Oke, kalau ini tadi luas permukaan saya ngerti ya. Sekarang massa oke dikali rapat massa ngerti saya. Ya. Nah, sekarang kalau panjang dari si lintasan ini gitu loh ya. Dari X sama dengan 0 sampai ke X sama dengan 1 ya. Nah, kalau sekarang kita mau menghitung panjang, berarti yang kita hitung panjang itu adalah ds ini gitu loh ya. ds, panjangnya kan ds ya. Nah, makanya S, di mana ds kuadrat itu sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Akibatnya ds itu dinyatakan sebagai akar dari dx kuadrat tambah dy kuadrat. Atau misalnya kalau sekarang dx yang mau dikeluarkan bisa. Ini sama dengan 1 tambah dy per dx kuadrat dikali dx. Atau kalau mau, Pak saya mau keluarin dy-nya boleh. Ini sama dengan akar dari 1 tambah dx kuadrat dibagi dx dibagi dy kuadrat kali dengan dy ini. Ya, oke. Nah, jadi kalau begitu, sekarang kita tahu ya, karena y sama dengan x kuadrat, ya lagi ya, karena y sama dengan x kuadrat, maka dy dx itu sama dengan 2x. Ya, dy per dx sama dengan 2x. Nah, jadi kalau dy per dx sama dengan 2x, adik-adik masukkan ke sini. Ya, jadi ds sama dengan akar 1 ditambah dy dibagi dx kuadrat dx. Ya. Tapi dy per dx kita tahu, dy per dx sama dengan 2x ya. Jadi dy dibagi dx kuadrat sama dengan 4x kuadrat ya. Jadi ds sama dengan akar dari 1 tambah 4x kuadrat dx. Ya. Nah, kalau begitu S panjangnya S itu adalah integral dari ds. Jadi kalau S adalah integral dari ds ini sama dengan ini gitu loh. Ds sama dengan 1 tambah 4x kuadrat kali dx. Kalau begitu, ini dx begini, ini x-nya sama dengan 0, sama x sama dengan 1. Ya. Nah, kalau integral, kalau akar dari 1 tambah 4x kuadrat ini ada selesaikan, temunya kayak begini gitu. Ya. Jadi ini adalah panjang dari panjang dari si kurva. Panjang dari si ds ini ya. S-nya mulai dari mulai X sama dengan 0 sampai ke X sama dengan 1. Ya. Oke, jadi kita udah tahu yang pertama adalah eh, luas di bawah permukaan, terus masanya, kalau kita tahu densitasnya, berikutnya adalah kita tadi tahu panjang kurvanya, begitu ya. Nah, panjang kurva tadi kita hitung dengan menghitung ds ini tadi ya. Oke.
Nah, sekarang berikutnya adalah bagaimana kalau kita menghitung apa namanya eh, pusat massa dari sebuah luasan atau pusat massa dari sebuah busur gitu ya. Oke. Nah, jadi kita tentukan dengan persamaan ini ya. Jadi apa posisi pusat massa itu dinyatakan sebagai X rata-rata ini di mana ini adalah integral X dA dibagi dengan integral dA gitu ya. Jadi kita bisa buat seperti itu ya. Jadi nanti kita bisa buat juga ya. Jadi kalau begitu nanti integral Y topi dA sama dengan integral Y dA ya. Jadi kayaknya seperti itu. Nah, jadi dalam dalam eh, kasus kita ya, jadi integral lipat 2 dari X rata-rata dA ini sama dengan integral dari ininya dA-nya adalah dy dx ya. Tadi kita mulainya y-nya dari y sama dengan 0 sampai ke y sama dengan x kuadrat ya. Sekali lagi, ini adalah garis yang ini ya. Y-nya dari mulai y0 sampai ke y sama dengan x kuadrat. X-nya dari x0 sama dengan x sama dengan 1 ya. Kita masukkan ya. Nah, nanti kita bisa tentukan oh kalau begitu nanti dot A ini sama dengan X pangkat 4 ya dibagi 4 mulai dari 0 sampai ke 1 ya sama dengan ini seperempat. Nilai A tadi kita udah tahu ya. A-nya berapa tadi kita tahu? A-nya sama dengan sepertiga gitu loh ya. A-nya sama dengan sepertiga ya. Nanti kita A-nya sama dengan sepertiga ini jadinya X rata-rata itu 3/4 nanti dihitung ya rata-rata sama dengan 3/10 jadi 3/4 dan 3 jadi 3/4 3/10 itu adalah koordinat dari si pusat massanya ya dari si apa si kurva itu ya ingat dulu ya 3/4 dan 3/10 jadi kalau misalkan sekarang ada yang punya gambar seperti itu ya ini adalah sebuah massa dengan rapat massa sama dengan X tadi tadi koordinat X-nya berapa tadi koordinat X-nya adalah 3/4 ya kurang lebih di sini kurang lebih 3/4 ya Y-nya berapa koordinat Y-nya 3 per 10, Pak. 10 ya 10 Pak. 3/10 itu berarti berapa sepertiga kurang lebih ya nah jadi kurang lebih di sinilah ya 3/4 3/10 gitu ya di sini kurang lebih si pusat massanya itu ya nah nanti jadi sekarang kalau kalau kita ngitung sentroid dari massa kita bahas seperti ini ya. Kalau kita lihat sentroid atau pusat dari sebuah busur ini jadi kayak begini gitu loh ya. X rho ds ini integral X rho ds ya. Ya nanti nah kalau misalnya rho-nya konstan, rho-nya bisa dikeluarkan ya. Ini bisa dikeluarkan kalau rho-nya konstan. Ya. Oke, nah berikutnya adalah apa yang kita sebut sebagai momen inersia. Ada itu momen inersia itu apa ada? Ada pernah lihat itu apa? Ada film kungfu, ada apa namanya? Ada ahli kungfu gitu yang suka muter-muter tongkat panjang atau gini lah kalau ada pernah pramuka kan ada pegang apa? Ada tongkat pramuka ada ya. Iya, Pak. Itu kalau Ya, ada Pak. puter ada kalau ada puterkan tongkat pramuka muternya yang diputer yang mana ada yang ada puter-puter pusat putarannya di mana Di tengah tongkat Pak.
Tengah tongkat ya. Oke. Sekarang boleh nggak adik-adik muter tongkat itu di ujung? Boleh nggak? Yang dipegang ujungnya gitu boleh nggak? Boleh nggak? Boleh aja kan? Iya Pak, Gitu. betul. Boleh kan? Atau gini, adik-adik punya tongkat tapi diputernya bukan diputerin tapi diputer kayak begini gitu loh adik-adik. Kayak kayak pensil diginiin gitu loh. Boleh nggak? Iya Pak, boleh Diputer Pak. gitu. Boleh juga kan? Nah, sekarang mana yang lebih mudah kira-kira kalau muter tongkat? Diputar di tengah gitu ya, diputar dari pojok dari ujung atau diputar kayak begini gitu loh. Di kayak apa? Kayak dulu orang apa namanya? Apa namanya? Buat rokok gitu loh, buat rokok dipelintir gitu loh. Mana yang lebih mudah kira-kira? Di tengah Pak. Di tengah ya? Kenapa di tengah lebih mudah? Nah, itu yang nanti kita sebut sebagai momen inersia gitu loh. Jadi kalau sebuah benda diputar gitu loh, ada nanti namanya kita sebut sebagai momen inersia gitu, ya. Nah, jadi misalkan momen inersianya itu kalau sekarang saya punya momen inersianya dinyatakan dengan I ya, I itu adalah integral dari L kuadrat dm, ya. Nah, dm-nya itu sama dengan rho dikali dx, dy, dz gitu ya. Ya. Nah, jadi nanti yang kita sebut sebagai Ix itu jaraknya itu kalau saya putar terhadap sumbu apa sumbu x, maka jarak itu dinyatakan dengan y kuadrat tambah z kuadrat. Kalau diputar terhadap sumbu y, ini sama dengan z kuadrat L-nya itu sama dengan z kuadrat tambah x kuadrat. Kalau diputar terhadap sumbu z, maka L kuadratnya sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat gitu ya. Jadi kalau diselesaikan di X, I, Y, I, Z ini itu jadinya ini gitu loh ya. Nah, jadi sekarang kita punya apa namanya? Kita punya contoh tadi densitasnya sama dengan XY gitu ya. Nah, ini coba kita gambar kita yang ini. Kita punya masa ini kan ya, ya. Katakanlah ya ini ada masanya yang segitiga ini ya. Kerucut ini ada masanya. Ada berapa cara untuk apa namanya memutar si kerucut itu adik-adik? Yang paling mudah itu di apa namanya diputar sepanjang sumbu X ya adik-adik ya. Jadinya apa? Kalau ini diputar sebagai sumbu X jadinya apa? Ini jadi kayak begini gitu ya. Itu ya. Tapi kan boleh nggak Pak? Saya putarnya ini barang ini tapi diputarnya ke arah sini gitu loh. Boleh nggak? Ya boleh aja kan? Ya. Jadi bisa bisa diputar ke arah yang berbeda-beda ya. Nah, nanti kita lihat dari hasil ini ya. Ya. Mana yang paling kecil? IX, IY atau IZ? Mana yang paling kecil hasilnya adik-adik? IX, IY atau IZ? Mana yang paling kecil adik-adik? IX, IY atau IZ? Mana yang paling kecil? Besar. Paling kecil yang IX ya. Ya. Jadi kalau gitu yang paling mudah diputarnya momen inersianya pada terhadap tumbuh X gitu. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan adik-adik? Oke. Kalau misalkan tidak ada, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Oke. Nah,
Tadi kita punya apa contoh ada sebuah eh, persamaan y sama dengan x kuadrat ya. Nah, kemudian sekarang kita merotasikan y sama dengan x kuadrat ini terhadap sumbu x gitu loh ya, terhadap sumbu x. Oke. Jadi kayak gini gitu bentuknya adik-adik. Setuju? Kan tadi kan y sama dengan x kan ini ya. Gitu Iya, adik-adik. Pak. Ya. Kalau diputar jadinya kayak gini kan ya, betul? Betul? Betul, Pak. Pak. Cool ya. Nah, sekarang kalau sudah diputar, ditanya berapa volumenya. Volumenya kalau adik-adik punya X-nya sama dengan 0, dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 1 gitu loh. Katakanlah 1 tuh di sini gitu loh. Ya, ini si kurva Y sama dengan X kuadrat. Nah, sekarang sama adik-adik diputar gitu loh. Jadi sekarang yang dihitung apa kalau diputar gini? Pertama, kita bisa menghitung berapa volume dari si kerucut ini gitu loh. Setuju? Nah, sekarang pertanyaannya kalau sekarang saya mau menghitung apa volume dari kerucut, maka saya harus tahu dulu. Sekarang saya seolah-olah bikin irisan ya, kayak model irisan bawang gitu ya. Kita buat irisan bawang ya. Nah, jadi sekarang si irisan bawang ini ya, satu irisan kecil ini tebalnya berapa adik-adik? Tebalnya kan dx ya. Oke. Terus panjangnya berapa? Apa namanya? Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya berapa? Ya. Jadi nanti jari-jarinya ini jadinya V Y kuadrat gitu loh ya. Jadi ini elemen volumenya adalah V Y kuadrat dx gitu ya. Nah, ini yang kemudian diintegrasikan. Diintegrasikan dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 1 ya. Elemen volumenya adalah V Y kuadrat dx gitu loh ya. Nah, karena Y-nya sama dengan X kuadrat, ini jadinya integral V X pangkat 4 dx gitu ya. Nah, nanti adik-adik bisa, oh ternyata volumenya tahuan. Volumenya adalah V per 5 ya. Nah, sekarang kalau sekarang saya putar kayak begini, berapa momen inersianya terhadap sumbu X gitu loh ya. Oke, berapa momen inersianya terhadap eh, sumbu X ya. Oke, oke. Satu lagi sebelum saya lupa. Sebelum saya lupa, volume itu bisa dihitung sebagai irisan ini atau adik-adik buat slice ini gitu loh ya, buat slice ini ya. Jadi yang dihitung adalah berapa sih masing-masing nilai ini tadi ya. Jadi dx, dy, dz ya. Nah, ini bisa dilakukan, tapi adik-adik lihat ini urusannya rada panjang ya kalau kayak begini ya. Jadi integralnya, integral terhadap dy mulai dari y sama dengan minus akar x pangkat 4 minus z kuadrat gitu ya. Kemudian nanti integral terhadap z, z-nya sama dengan minus x kuadrat sampai x kuadrat, baru x-nya dari 0 sampai 1. Nah, nanti kalau ada lihat ternyata dengan cara membuat irisan begini jauh lebih mudah daripada melakukan integrasi yang ini ya. Ini untuk hitung volume. Oke. Nah, ini untuk menghitung apa namanya? Si inersia itu gitu loh. Ya. Tadi inersia terhadap X itu sama dengan Y kuadrat tambah Z kuadrat dikali rho dV ya. Dikali rho dV ya. Nah, jadi ini sekarang kalau rho-nya saya keluarkan, densitas saya keluarkan dengan asumsi densitasnya adalah sebuah konstanta, densitas keluarkan, ini jadi integral kayak begini gitu loh. Ya.
Bisa nggak diselesaikan? Bisa, cuma ngeselin ya. Jadi integral terhadap Y dulu, baru terhadap DZ, baru terhadap DX gitu ya. Nanti ketemu ini V per 18 kali rho ya. Sama dengan 5 per 18 dikalikan M ya. Oke. Nah, terus kemudian ada juga bisa menghitung. Kalau sekarang ini si kerucut ini, saya mau hitung luas kerucutnya berapa? Bisa juga ya. Nanti kita pakai apa? Pakai dianggap sebagai pita juga gitu ya. Pita luasnya itu adalah dA ya, di mana dA ini adalah 2VY dikali dengan ds. Ini bukan dx ya, ini ds ini ya. Nah, tadi kita udah lihat ds-nya bisa dinyatakan sebagai ini tadi ya, 1 tambah akar 1 tambah 4x dx ya. Jadi kita bisa menghitung berapa luas permukaannya ya. Nah, nanti juga kita bisa menghitung berapa sentroid ya, jadi pusat massa dari permukaannya di mana gitu loh ya. Kita bisa tentukan juga XA-nya di mana itu ya. Oke, adik-adik, saya mau berhenti dulu sampai di situ ya. Nanti kita akan teruskan yang berikutnya. Kebetulan bab apa namanya? Bab 4 ini bab kelima ini tidak terlalu panjang ya. Cuma perlu banyak ini, perlu banyak latihan gitu loh. Ya. Ya mungkin nanti saya coba kirimkan soal-soal apa UAS yang lalu yang terkait dengan perhitungan dari si integral lipat ini supaya adik-adik bisa latihan ya. Oke. Oke, ada pertanyaan sejauh ini adik-adik? Jelas, Pak. Dari saya belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Kalau gitu saya sudahi dulu kuliahnya ya. Eh, kita kan tadi ada kuliah jam hari Kamis ya. Iya, Pak. Iya, Tuh. Pak. Iya, Pak. Nah, ini kebetulan hari Kamis sore nanti saya harus ke Kuala Lumpur ada konferensi. Jadi saya mungkin belum bisa apa namanya? Belum bisa ngajar ya. Jadi kalau misalkan Pak siapa namanya? Pak Samsul bisa isi dengan Pak Samsul pada hari Kamis ya. Kalau tidak kita kuliah lagi nanti dengan saya hari Selasa yang akan datang gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa selesaikan bab 4 ini gitu loh ya. Jadi nanti adik-adik bisa mulai latihan gitu ya. Oke. Baik, Pak. Oke. Baik kalau gitu ya. Saya pamit dulu adik-adik semua ya. Iya, Yuk, Pak. sehat semua Baik, ya. Pak. Baik-baik Terima ya. kasih, Yuk. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.